tweet, 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 SMS. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan pagi sampai nanti jam 11. Kalau tadi kita sudah mendengar beberapa informasi tentunya untuk Anda, dan kali ini kita akan mempunyai obrolan yang menarik mengenai pariwisata dan COVID-19. Dan seperti biasa kali ini di studio kita sudah terhubung bersama dengan dua narasumber. Kalau begitu kita langsung sapa terlebih dahulu. Yang pertama Bapak Dr. Agus Rohyardi MM, Direktur Pemasaran Badan Otorita Borobudur. Selamat pagi Bapak Agus. Selamat pagi, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Agus, sehat ya lebih dahulu? Selamat pagi Bapak Dedi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Pak Dedi ini di mana? Kalau tadi Pak Agus katanya sudah beberapa hari ini work from home. Kalau Pak Dedi ini ada di mana nih Pak? Ya bedanya Pak Agus dengan saya itu ya seperti ini Mbak. Kita tetap kerja, tetap ada rapat, maupun online maupun offline. Seperti itu. Baik, tapi tetap sehat ya Pak ya? Tetap semangat. Alhamdulillah. Harus semangat. Harus semangat tentunya. Baik, kali ini kita mempunyai tema yang menarik Pak, karena sekali lagi COVID-19 ini membawa dampak yang luar biasa, salah satunya memang di bidang pariwisata. Kali ini pas sekali tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah yang mungkin kali ini juga mempunyai usaha di bidang pariwisata. Kalau begitu kita langsung saja, kali ini saya ingin ke Bapak Agus terlebih dahulu. Pak Agus? Ya. Iya, Mbak Anggun. Nah, Pak Agus, kali ini saya ingin bertanya mengenai koordinasi yang dilakukan oleh Badan Otorita Borobudur ini mengenai destinasi wisata yang ada di Yogyakarta dan di Jawa Tengah khususnya. Koordinasi seperti apa yang sudah dilakukan, Pak? Terima kasih, Mbak Anggun. Saya pikir saya akan memulai dulu dengan dampak dari COVID ini. Ya, jadi sebenarnya di Indonesia yang terdampak itu 33 juta pelaku pariwisata. Nah itu kalau ditambah keluarganya ya bisa dikalikan dengan 2,5 kali lah kira-kira kayak gitu. Nah kemudian kalau di DIY sendiri itu sekitar 30 ribuan yang terdampak. Di Yogyakarta sendiri. Ya sebenarnya COVID ini mempercepat kita memberlakukan yang namanya revolusi industri 4.0. 4.0. Demikian, ya. 4.0 ya Pak ya. Jadi sebenarnya itu mempercepat. Jadi sebenarnya kalau kita bicara revolusi industri 4.0 itu kan esensinya ada 3 hal. Satu, diketemukannya yang sifatnya fisik, itu ada drone, terus kemudian ada cetak 3 dimensi, terus kemudian yang bersifat tadi fisikal, terus ada yang digital. Kalau digital sebagaimana kita ketahui, kita ini memanfaatkan apps dan kita gunakan berbagai macam keperluan. Nah kemudian yang terakhir itu terkait karena adanya biological, misalnya rekayasa genetik dan lain sebagainya. Nah kaitannya dengan COVID-19, coronavirus 2019, nah ini sebenarnya kita dipaksa untuk beradaptasi dengan revolusi industri tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya kita work from home. Mau nggak mau, suka nggak suka, kan kita harus komunikasi dengan kantor. Betul. Nah, kita melakukan Vicon, kita melakukan koordinasi dengan WA group ya, dan lain sebagainya. Terus kemudian anak sekolah libur, nah mereka harus belajar secara daring. Nah di situ guru harus menyiapkan materi, terus materi uji, terus pengelolanya juga menyediakan infrastrukturnya. Kemudian kedokteran pun juga sama. Di situ karena ada kekhawatiran kontak langsung, ya akhirnya
ada yang namanya konsultan jarak jauh lewat Melalui daring online juga. ya Pak? Iya. Ya, nah itu dampak adanya COVID-19 dan revolusi industri 4.0 itu berpengaruh terhadap new normal. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan dari Mbak Anggun yang sampaikan, bagaimana di dalam keterkaitan pengelolaan dengan Joglo Semar, sebenarnya apa yang kita lakukan adalah kita selalu melakukan koordinasi dengan teman-teman di Joglo Semar ini melalui Vicon, bagaimana kita menghadapi beberapa kegiatan ini. Misalnya mulai dari tanggap daruratnya bagaimana, terus tahap pemulihannya bagaimana, kemudian nanti tahap normalnya itu kita harus berbuat apa. Jadi kita selalu koordinasi untuk lingkungan untuk Joglo Semar ini selalu kita lakukan. Baik, tentunya bisa dibilang ini banyak penyesuaian yang harus dilakukan selama pandemi ini ya Pak ya? Benar, karena ada new normal. New normal ini yang sesuatu, misalnya contohnya itu JetBlue, itu maskapai penerbangan di Amerika Serikat, itu per tanggal 4 Mei kemarin itu sudah menerapkan bahwa setiap penumpang itu harus pakai masker. Nah, itu kan menjadi etika baru di dalam penerbangan. Betul. Nah, ini contohnya seperti itu kira-kira. Baik, kalau tadi kita sudah membahas mengenai dampak ya Pak ya, tapi saya ini sebenarnya penasaran sejauh apa sih Pak dampak di tengah COVID-19 ini di pariwisata Pak? Penurunannya ini bisa sampai berapa persen? Kalau kita bicara pariwisata, esensinya itu adalah pergerakan manusia. Dari satu daerah ke daerah lain, dari negara satu ke negara lain. Nah, yang jadi masalah, pergerakan ini dibatasi. Sehingga tidak boleh, misalnya maskapai nggak boleh datang, nggak boleh keluar. Terus ada PSBB. Nah, itu membuat yang namanya pariwisata itu betul-betul tertekan. Karena nggak akan ada wisatawannya datang. Nah, ini yang membuat dampak di berbagai daerah. Tetapi ini berbeda antara daerah satu dengan yang lainnya. Kalau di Bali itu mereka tidak nol untuk wisatawannya, tetapi mengalami penurunan. Tetapi kalau di DIY dan Jateng itu relatif tidak ada. Nah, ini yang membedakan Bali dengan Jateng dan DIY itu seperti itu kira-kira. Dampaknya yang sangat luar biasa. Justru menurun ya Pak ya memang ya. Baik, kalau tadi kita sudah ke Pak Agus, kita ke Pak Dedi terlebih dahulu ya Pak Agus ya. Silakan. Baik, kali ini untuk Pak Dedi, beliau merupakan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Kalau tadi mengenai pariwisata ini mungkin kita agak lebih mengkerucut ya Pak Dedi ya. Kali ini di industri perhotelan dan juga restoran. Untuk dampaknya sendiri sejauh apa Pak? Khususnya di industri perhotelan dan juga restoran. Silakan Pak. Ya, jadi saat ini kondisi perhotelan dan restoran di daerah Istimewa Yogyakarta khususnya itu mengalami shock atau penurunan yang cukup tajam yang semula di pertengahan sampai awal Maret sampai dengan pertengahan Maret 1 sampai 15 kita masih tenang karena okupansi ya reservasi yang masuk di bulan Maret itu sudah mencapai 85%. Tapi konyong-konyong kode tanggal 16 Maret mendadak turun drastis disebabkan adanya positif COVID-19 di Solo. Terkait dengan itu, sampai dengan saat ini, singkat cerita, tinggal maksimal tingkat hunian itu 15% bagi hotel yang masih bertahan atau masih beroperasi. Hotel dan restoran. Karena perlu diketahui bahwasanya di DIY hampir 90% hotel dan restoran itu memilih tutup. Tapi ada beberapa hotel dan restoran sekitar 38 hotel dan restoran masih bisa bertahan. Bertahan ini sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, tingkat huniannya
dari 10 meningkat ke 5%, 15%. Dengan protokol menerima tamu dengan protokol COVID-19. Karena ini kita betul-betul ingin membantu pemerintah memutus mata rantai COVID-19. Nah, keadaan sekarang ya sudah 3 bulan berjalan ini, teman-teman hotel, restoran, owner maupun pengelola hotel, istilah kita sudah tersengal-sengal napasnya kalau tidak ada bantuan atau stimulus pemerintah, baik karena apa? Cash flow kita itu semakin menipis. Dengan masih beroperasi listrik, kemudian beberapa karyawan yang masih masuk, ya, karena kita sampai saat ini masih sepakat untuk tidak akan ada PHK, tapi unpaid leave atau cuti tidak berbayar dengan jadwal diatur oleh masing-masing hotel atau HRD 15 hari kerja. Nah, tantangan sekarang seperti yang disampaikan Pak Agus, untuk kedepannya pasti akan ada zaman baru dalam dunia perhotelan dan restoran. Apabila kita tidak siap, kita juga akan tergerus, kita akan tersingkir. Kita memerlukan inovasi produk sesuai dengan zaman ini. Hotel otomatis investasi yang cukup besar dan tidak bisa hotel dan restoran mempunyai investasi yang cukup besar, mau dirubah apa lagi? Yang dirubah adalah pola dari penanganan atau pelayanan tamu. Satu contoh, kita akan menerapkan protokol COVID-19 dengan menyediakan wastafel di depan lobi, kemudian termogan, dan juga SDM itu harus betul-betul paham tentang penanganan COVID-19 dan melakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Ini yang kita tekankan ke teman-teman PHRI, baik yang masih buka maupun yang tutup, dan kita berharap ada himbauan dari Ketua Umum. Kemarin Ketua Umum PHRI kita melakukan rapat koordinasi jajaran BPP PHRI maupun BPD PHRI se-Indonesia. Kita harus berdampingan hidup dengan corona. Dalam arti kita silahkan kalau hotel mau buka, hotel dan restoran mau buka dipersilahkan untuk bulan Juni, tapi betul-betul menerapkan protokol COVID-19. Banyak teman-teman yang juga menanyakan kesiapan dari mereka maupun kesiapan risiko dalam menerima tamu. Kita sampaikan kita harus tegas. Apabila tamu tidak membawa surat dokter dari asal maupun dari kota atau dari daerah kita bisa menolak. Karena ini adalah satu syarat untuk kita bisa menerima tamu. Dengan keterbatasan ini, kita kemudian ada teman-teman yang lebih baik belum beroperasi. Tapi argometer itu terus berjalan dalam beroperasi hotel, walaupun kita berhenti. Tapi PLN masih mengharuskan kita membayar. Kalau tidak, kita akan dilepas jaringannya. Nah, ini sudah terjadi di beberapa hotel di DIY. Sekali lagi, kita butuh perhatian pemerintah yang betul-betul implementasinya, karena cash flow kita semakin menipis dan kita butuh dana segar dari pemerintah, pinjaman atau bagaimana stimulus untuk bisa menghidupi karyawan dan kita bisa beroperasi lagi. Ini yang paling catatan PHRI selama ini kan dalam rakor kita masih mempunyai semangat dan teman-teman karyawan juga masih mempunyai semangat karena dengan kondisi ini tidak hanya di DIY tapi teman-teman kemarin dalam rakor di seluruh Indonesia juga mengalami hal ini. Seperti itu Mbak Anggi. Baik, tentunya ternyata sangat berdampak sekali ya Pak ya.
terutama untuk di pariwisata, perhotelan, lalu juga restoran. Lalu juga seperti apa Pak strategi para teman-teman pelaku pariwisata khususnya di perhotelan dan juga restoran ini bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini, karena tadi Bapak juga mengatakan bahwa masih ada kesepakatan untuk sebisa mungkin tidak melakukan PHK terhadap karyawan. Strategi bertahannya seperti apa Bapak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman hotel dan restoran masih ada yang beroperasi sekitar 38. Ini strategi kita bertahan ya, satu-satunya untuk saat ini adalah kita membuat paket stay, yang namanya paket stay untuk isolasi diri atau bagaimana yang sesuai dengan protokol COVID-19. Ada yang membuat paket 4 hari, kemudian 14 hari, bahkan 1 bulan dengan harga promo. Untuk restoran kita membuka dengan paket delivery maupun PO atau pre-order sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Ini pola-pola yang seperti ini kita ingin mencoba terapkan bagi hotel yang ingin buka di bulan Juni nanti. Tapi sekali lagi kita ingatkan bahwasanya protokol COVID-19 ini harga mati karena mempunyai resiko besar apabila kita tidak menerapkan protokol COVID-19 di hotel maupun di restoran yang akan buka nantinya. Dan sekali lagi, bantuan dari pemerintah, stimulus maupun cash flow yang kita semakin tertekan ini, perlu ada dana pinjaman yang tidak berbunga atau bagaimana supaya kita itu masih bisa mempertahankan karyawan dan bisa hidup, karena perlu diketahui hotel dan restoran itu untuk PAD di kabupaten kota itu menjadi andalan, terutama di DIY. Ini lokomotif perekonomian, salah satu lokomotif perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta. Ini Mbak Anggun yang harus kita perhatikan, dan kita ingin kita duduk bareng-bareng dengan pemerintah, guyup sesarengan untuk bisa mengatasi ini semuanya. Baik, ada beberapa langkah-langkah ya Pak ya tentunya untuk tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi Pak sebelum kita lanjut ke Pak Agus ya Pak ya. Kalau tadi Bapak juga sempat menyampaikan bahwa akan ada protokol-protokol khusus tentunya yang harus diterapkan oleh para pengunjung sebelum memasuki hotel. Yang salah satunya adalah membawa surat sehat tadi ya Pak ya. Apakah memang sudah surat dokter dari asal, surat dokter dari asal. Baik, surat dokter. Baik, surat dokter dari asal. Kemudian surat dokter dari wilayah kita atau hotel yang ditempati mungkin di puskesmas, klinik atau rumah sakit. Berarti yang ada di DIY. Baik, berarti ada sekitar 2 surat sehat ya Pak yang harus disertakan oleh para pengunjung ini sebelum datang ke hotel tersebut ya Pak ya, dari daerah asal dan juga dari hotel tersebut ya Pak ya. Betul. Nah, ini pertanyaannya adalah sampai kapan kira-kira Pak protokol seperti ini harus dijalankan Pak kira-kira. Tapi sebelum menjawab, kali ini kita mau iklan terlebih dahulu Pak. Ya, kita tahan terlebih dahulu sejenak. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obrolan Pagi. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Perangi Corona atau COVID-19. Jangan panik, tapi tetap waspada. Jaga pola hidup sehat. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Hindari kegiatan berkerumun. 5 dari 10 besar penyakit yang menyebabkan kematian di kota Yogyakarta adalah penyakit tidak menular. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kota Yogyakarta telah mendeklarasikan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau disingkat GERMAS. GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Fokus kegiatan GERMAS adalah
1. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Yang kedua, konsumsi sayur dan buah karena sayur dan buah mengandung banyak nutrisi dan vitamin. Yang ketiga, memeriksa kesehatan secara berkala sebagai bentuk deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tidak menular. Yang keempat, menaati Perda nomor 2 tahun 2017 mengenai kawasan tanpa rokok. Jadi ayo, sukseskan Germas! Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan pagi sampai nanti jam 11. Kalau tadi kita sudah bertanya, kali ini kita akan lanjut lagi untuk pertanyaan yang tadi sempat terpotong di iklan. Halo Bapak? Pak Dedi? Iya, kita lanjut lagi ya Pak ya, karena tadi sempat terpotong iklan. Saya ulangi pertanyaannya, kalau tadi kan Bapak juga sempat mengatakan bahwa akan ada protokol khusus ketika pengunjung ini akan datang ke hotel. Kira-kira ini akan berlangsung sampai kapan Pak? Apakah ada ukuran khusus untuk protokol seperti ini akan dihilangkan atau mungkin akan terus dilakukan Pak? Silakan. Ya, selama COVID-19 masih ada, kita akan berlangsungkan itu. Karena kita tidak mau mengambil risiko yang terlalu tinggi. Jadi kita sesuai dengan anjuran pemerintah, kita akan taati. Kita akan berdampingan hidup dengan corona. Ini salah satunya jalan untuk kita bisa menghidupi karyawan dan kita bisa eksis di perhotelan maupun restoran. Namun sekali lagi, kalau tidak berani menanggung resiko, ini kita juga akan lemah di dalam perekonomian. Karena itu kita akan mengetatkan protokol COVID-19 ini selama COVID-19 ini masih ada di bumi Indonesia dan dunia ini. Yang jelas kita akan bermain di domestik dulu. Ya. Baik, ini mungkin bisa dikatakan bahwa situasi seperti ini kita memang tidak pernah tahu sampai kapan ya Pak. Yang jelas protokol seperti ini akan dilakukan selama pandemi COVID-19 ini ya Pak ya. Betul sekali Mbak Abed. Baik, untuk Pak Dedi terima kasih banyak dan kita beralih lagi kepada Pak Agus. Ya Pak Agus, kali ini saya ingin bertanya mengenai mungkin langkah strategi apa Pak yang akan dilakukan atau mungkin apa yang sudah disiapkan oleh Badan Otorita Borobudur ini untuk menyikapi pariwisata di tengah pandemi ini? Baik, begini Mbak Anggun, kalau kita melihat situasi seperti ini, yang bisa kita sarankan kepada para pelaku di industri pariwisata itu kan sebenarnya strategi yang utama adalah strategi survival. Di mana strategi survival itu bagaimana manajemen mampu bertahan hidup. Jadi intisarinya adalah mampu bertahan hidup. Nah untuk itu harus pandai manajemen untuk misalnya menjadwal ulang pembayaran kepada supplier. Terus kemudian kan di sebuah organisasi di industri pariwisata ini itu kan ada yang bersifat internal dan eksternal. Nah, yang bersifat internal tadi yang saya sebutkan tadi yang perlu dilakukan. Artinya bagaimana melakukan penjadwalan terhadap pembayaran-pembayaran, terus bagaimana melakukan walaupun bukan PHK kepada karyawan, tetapi karena load untuk tamunya bahkan nggak ada, sedikit ataupun nggak ada, ini juga bisa diatur masuknya. Karena ini berpengaruh terhadap biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jadi karena seperti yang disampaikan Pak Dedi tadi, walaupun tidak operasi itu kan ada yang fixed cost yang harus dibayar. Betul. Jadi tidak hanya sekedar variabel saja, tetapi fixed cost itu juga harus dibayar. Jadi strategi survival ini yang menurut saya harus dijalankan. Jadi ini yang
langkah-langkah di dalam menghadapi situasi yang sekarang ini. Saya kira langkah awalnya seperti itu. Nah, baik. Jadi kuncinya adalah inovasi sebenarnya, atau mungkin penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan tentunya di tengah pandemi ini ya Pak ya? Tadi kan saya bicara ada internal dan eksternal. Nah, untuk yang eksternal, kan kita ini mau melakukan promosi besar-besaran kan nggak mungkin dilakukan di luar. Makanya yang terpenting adalah bagaimana kita bisa, sekarang ini ada istilah yang namanya virtual tourism experience. Virtual tourism Apa? experience. Artinya adalah kita membuat film-film yang terkait dengan produk kita, yang dibuat semacam cerita, storynomic, supaya orang itu masih ingat dengan tempat kita. Jadi pada saat pandemik sudah mereda, mereka akan ingat bahwa oh iya ya dulu ada cerita video mini atau klip mini, itu cerita mengenai destinasi tempat kita. Nah, itu yang penting dilakukan dari teman-teman supaya para wisatawan itu masih tetap ingat kepada kita. Jadi secara eksternal kita juga harus melakukan kegiatan, walaupun tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya kita promosi besar-besaran, kita melakukan event, kita melakukan apa, karena itu kan konteksnya itu sekarang dengan adanya COVID ini kan social distancing ini juga berdampak kepada contactless. Artinya contactless itu ya kita nggak bisa berhubungan secara langsung dengan wisatawan. Nah ini cara-cara kita yang harus kita mainkan. Bagaimana kita mendorong orang untuk memanfaatkan apps yang ada ataupun perusahaan-perusahaan yang melakukan digital. Nah, itu yang perlu dilakukan. Ini juga ada informasi yang menarik nih Pak, bahwa di beberapa negara ini ada juga inovasi-inovasi pariwisata di tengah pandemi COVID-19 ini, adalah salah satunya zoo drive-thru. Nah, ini sepertinya menarik ya Pak. Apakah juga akan memungkinkan juga untuk kita menerapkan juga, ada juga yang menerapkan menonton film, walaupun memang yang menonton film ini berada di dalam mobil karena sekali lagi social distancing tersebut Pak. Apakah itu juga akan memungkinkan untuk dilakukan Pak di Indonesia? Kalau Mbak Anggun ceritakan nggak gitu, saya itu ingat pada saat awal-awal saya kerja di PT Pembangunan Jaya Ancol. Di sana itu ada namanya Titer mobil. Mungkin yang relatif agak sepuh-sepuh tahu itu Titer mobil. Agak nostalgia ya Pak ya. Kita nonton di dalam mobil, layarnya gede banget, speakernya kita masukkan di dalam mobil kita. Nah, saya pikir new normal itu akan mengarah ke sana, ke sustainability, ke arah back to nature, karena contactless tadi, kira-kira arahnya ke sana. Baik, jadi tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan ya Pak ya? Betul, betul. Wah, baik. Sekalian nostalgia ya Pak ya, kalau bisa dibilang ya Pak. Baik, dan kita juga ingin memberitahukan juga kepada pemirsa bahwa kita juga membuka layanan interaktif. Kalau pemirsa ingin bertanya-tanya seputar pariwisata dan COVID-19 ini, mungkin bagi Anda pemirsa kali ini sedang menonton dan kebetulan Anda juga salah satu pelaku di industri pariwisata, silakan bisa langsung menghubungi di nomor 0274 4477 666. Sekali lagi di nomor 0274 4477666. Silahkan kami tunggu partisipasi Anda tentunya pemirsa. Dan tadi kita sudah ke Pak Agus, kita beralih ke Pak Dedi lagi ya Pak ya. Halo Pak Dedi, masih terhubung? Iya. Halo. Baik. Nah, kali ini Pak, kita membahas mengenai stimulus pemerintah terlebih dahulu tadi, karena Pak Dedi juga sempat berbicara mengenai stimulus dari pemerintah. Sampai sejauh mana Pak stimulus yang sudah dilakukan pemerintah terhadap khususnya pelaku perindustrian di perhotelan dan juga rumah makan, silakan. Ya, jadi apa yang kita sampaikan surat dari kita ke gubernur, wali kota maupun bupati sudah ada tanggapan baik, yaitu stimulus untuk pajak hotel dan restoran. Ini 3 bulan ini kita diberi kesempatan untuk tidak membayar. Kemudian pajak bumi bangunan
kita juga sudah memberikan surat ke pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten untuk bisa memberikan diskon selama masa COVID-19 ini. Kemudian air limbah dan sebagainya juga ada respon, bahkan PDAM juga ada respon. Hanya masih mengganjal itu satu, yaitu PLN. Jadi ini kita sudah menyampaikan ke PLN DIY, mereka menyampaikan bahwasanya ini menunggu keputusan dari presiden atau pusat. Nah, sampai saat ini pun BPP PHRI itu juga menginginkan menyurati ke pemerintah yang pada intinya kita hanya menginginkan pembayarannya itu sesuai dengan KWH yang kita pakai, bukan seperti yang lalu-lalu di 3 bulan di rata-rata. Ini sangat memberatkan kita. Kita berhenti operasi, sementara tagihannya melonjak tinggi. Padahal kita tidak menggunakan hanya sedikit, tidak sesuai dengan bulan-bulan yang lalu. Inilah yang tadi saya sampaikan bahwasanya kita tidak bisa bertahan sendiri, tapi kita butuh bantuan dari pemerintah. Karena apa? Kita juga yang dulu-dulu kita sudah memberikan kontribusi devisa maupun membantu APBD, yaitu pajak hotel dan restoran. Saatnya kita minta bantuan dari pemerintah. Inilah yang stimulus yang kita harapkan. Tinggal satu, yaitu stimulus tentang PLN, dan juga kami butuh cash flow, ya, pinjaman yang mungkin bagi beberapa hotel dan restoran memerlukan, ya, yang tidak bunganya sedikit maupun tidak berbunga. Nah, inilah yang kita harapkan, karena kekuatan hotel dan restoran itu sangatlah berbeda. Ada yang masih kuat sampai saat ini, yang kedua itu masih setengah, yang ketiga sudah wafat atau tidak mempunyai kekuatan apapun. Inilah yang harus kita pikirkan bersama, dan inilah kita pengurus BRI juga akan memperjuangkan nasib-nasib mereka. Bahkan berita terbaru ada yang sudah tutup dan akan mem-PHK karyawan. Hal yang seperti ini menjadikan keprihatinan kita untuk kita menanggulangi hal itu. Kita harus seperti yang Pak Agus tadi menyampaikan, kita harus mempunyai inovasi yang virtual maupun yang lainnya. Tapi kalau hotel dan restoran misalnya virtual, ya, seolah-olah menginap di sini, kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Tapi saya setuju, itu branding untuk mengingatkan bahwasanya wisatawan yang telah berkunjung ke Jogja, kita ingatkan lagi, jangan sampai mereka lupa dengan kenangan-kenangan manis yang ada di Jogja, kemudian objek-objek wisata yang selalu mengangeni bagi wisatawan. Kita harus terus rebranding tentang Jogja supaya mereka tidak lupa akan Yogyakarta yang begitu istimewa. Saya kira itu, Mbak. Baik, dan untuk pertanyaan selanjutnya kali ini untuk kebijakan dari restoran yang masih buka, Pak. Karena kan juga ada beberapa restoran yang masih buka, walaupun mungkin mereka juga mempunyai kebijakan-kebijakan untuk tetap mematuhi anjuran dari pemerintah untuk social distancing. Ini kebijakannya seperti apa, Pak, untuk restoran ataupun perhotelan yang masih buka sampai saat ini? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi dari awal, protokol COVID-19 ini harus dilaksanakan oleh mereka. Restoran itu hanya bisa makan di sana hanya kapasitas 50% dari kapasitas dengan jarak kursi 1 meter sampai 2 meter. Tapi kita memberikan himbauan itu lebih baik untuk delivery maupun take away. Tapi kalau mau ada untuk makan di sana, itu tadi protokol COVID-19 mengharuskan kursi itu harus berjarak sekian, dan pengecekan suhu sering ada tempat wastafel untuk cuci tangan, hand sanitizer dan lain-lain. Ini harus betul-betul dilakukan
secara ketat. Jangan sampai kita kecolongan, yang rugi adalah hotel dan restoran tersebut. Kalau kita tidak hati-hati dalam menyikapi ini, banyak resiko yang ditanggung oleh hotel dan restoran masing-masing yang masih buka maupun yang akan buka. Inilah yang harus kita sampaikan, saya sampaikan tadi, SDM kita harus tahu betul-betul protokol COVID-19. Ini Mbak Anissa. Baik, terima kasih untuk Pak Dedi. Namun sebelumnya kita lanjutkan perbincangan untuk pagi hari ini, kita mau break sejenak. Tapi sebelumnya kita juga ingin mengingatkan kepada pemirsa bahwa sekali lagi kita masih membuka layanan interaktif di nomor 0274 44 77 666. Sekali lagi di nomor 0274 44 77 666. Dan tentunya untuk pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan kembali di obrolan pagi tentunya. Tweet, SMS. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV. Buat kamu yang udah nungguin resensi film, tenang ya, karena sekarang bukan jam 10 lagi resensi film, tapi Jumat setiap jam 9 pagi sampai jam 10 cuma di RBTV. Simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV Asli. Nanti Mas Bor, kita akan jalan-jalan ke salah satu tokoh yang ada di Jakarta. Tokoh ini apik banget. Pekerjaannya sing sae. Jos. Pokoknya ikut terus dalam terang. Dah ya. Dolan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di obrolan pagi. Tidak terasa ini merupakan detik-detik terakhir ya pemirsa pertemuan kita hari ini, dan tentunya kita juga masih mengingatkan kembali untuk pemirsa yang ingin bergabung langsung saja menelpon di nomor 0274 4477 666. Sekali lagi nomor 0274 4477 666 yang ingin bertanya seputar pariwisata dan COVID-19 ini. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Kalau tadi kita sudah ke Pak Agus, sekarang kita ke Pak Dedi. Pak Dedi? Ya. Baik, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai pariwisata ataupun industri perhotelan dan juga restoran di tengah pandemi COVID-19 ini. Tentunya kita juga berharap COVID-19 ini akan segera berakhir. Nah, Amin. ketika COVID-19 ini kita berandai-andai dan berdoa tentunya ya Pak ya. Kan apabila COVID-19 ini akan berakhir ya Pak, recovery seperti apa yang harus dilakukan atau langkah-langkah recovery apa sebelum kita ke kesiapan ya Pak ya, langkah-langkah recovery seperti apa yang harus dilakukan terutama oleh teman-teman pelaku industri perhotelan dan juga restoran. Silahkan Pak. Ya, jadi langkah yang pertama itu adalah rebranding. Kita kemarin selama COVID-19
kita sudah melakukan yang namanya Merti Hotel dan Restoran, yang artinya kita sudah melakukan disinfektan dan pembersihan di restoran, hotel, di seluruh DIY, dan juga di kampung-kampung wisata yang ada banyak hotel di situ maupun restoran di situ, antara lain di Dagen, Sosrowijayan, dan juga di Prarotaman. Ini akan kita angkat dalam suatu video bahwasanya kita itu betul-betul telah siap melakukan antisipasi COVID-19 dalam memutus mata rantai dan rebranding tentang objek-objek wisata, baik itu Candi Borobudur tempatnya Pak Agus dan Prambanan, dan juga Taman Pintar, Broloko, dan objek-objek wisata di daerah Cimahi Jakarta ini yang begitu sangat mempesona dan ngangeni bagi para wisatawan. Yang kedua, untuk nantinya hotel dan restoran juga masing-masing hotel dan restoran harus menyiapkan diri. Kita sudah tidak seperti dahulu. Zaman ini sudah berbeda. Protokol COVID-19 ini ada harga mati. Selama vaksin COVID itu belum ditemukan, protokol COVID-19 ini harus kita lakukan bersama-sama. Dan ini merubah segalanya. Saya kira itu, Mbak. Baik, tetap semangat. Tetap semangat tentunya, Pak ya. Dan sekali lagi sudah ada langkah-langkah recovery nantinya yang akan dilakukan ketika pandemi COVID-19 ini sudah menurun, bahkan sudah hilang begitu ya, Pak ya? Ya. Baik, dan tentunya kita juga ingin umum, tentunya tidak hanya di lokal saja tapi juga di dunia internasional. Nantinya akan ada fenomena apa nih Pak, khususnya untuk para teman-teman yang bekerja di industri perhotelan dan juga restoran? Ya, saya kira fenomena yang cukup menarik karena kita dengan COVID-19 ini nantinya akan berakhir, yang kita harapkan betul-betul berakhir. Amin. Kita menginginkan karyawan yang kemarin kita unpaid atau kita bisa kembali masuk bekerja secara normal, dan kita sekali lagi kita tetap melakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat untuk menanggulangi COVID-19 ini muncul lagi. Ini jangan membuat kita terlena. Terlalu merayakan, kita terlena dengan hal itu. Tapi kita betul-betul hal ini sebelum vaksin COVID ini ditemukan, tetap kita harus melakukan protokol COVID-19 sekali lagi, dan karyawan hidup normal, kita sendiri owner maupun pengelola hotel juga normal, bisa rapat-rapat dengan Pak Agus lagi dan teman-teman yang lain. Saya kira itu. Baik, sekali lagi memang fenomena ini sepertinya sudah bisa dibaca ya Pak ya, karena terjadi peningkatan wisatawan, tapi sekali lagi untuk protokol COVID-19 ini akan terus dijalankan. Jangan sampai terlena seperti itu ya Pak ya. Betul, betul Mbak Anggun. Baik, terima kasih untuk Pak Dedi. Baik, kita ke Pak Agus. Pak Agus, kalau untuk pariwisata sendiri, seperti apa kesiapan untuk menanggulangi kelonjakan wisatawan setelah COVID-19 ini, Pak? Begini, Mbak Anggun. Kita melihat perekonomian akan turun dengan kondisi sekarang ini. Artinya produktivitasnya akan rendah. Nah, untuk melihat itu, kita selalu mengingatkan kepada teman-teman para pelaku adalah satu, sekarang ini lonjakan kemungkinan besar yang terjadi pada segmen wisatawan Nusantara atau domestik. Jadi kita jangan terlalu berharap yang datang itu wisatawan mancanegara. Kalau ada, itu pun sifatnya sangat regional. Jadi saya pikir ini yang perlu dilakukan, kesiapan ini kepada teman-teman para pelaku. Nah, kemudian yang kedua. Dengan adanya pandemik ini juga tadi disampaikan perilaku hidup sehat oleh Pak Dedi tadi memang benar. Artinya apa? Destinasi ini harus mampu mendemonstrasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat higienis. Nah, ini penting sekali.
kalau di beberapa restoran sudah menunjukkan itu, contohnya misalnya ada dapur yang kelihatan, nah itu kan juga menunjukkan bahwa mereka siap diaudit, siap dilihat oleh siapapun bahwa mereka memasaknya dengan bersih. Jadi demonstrasi untuk higienis itu juga perlu. Tadi Pak Dedi juga sudah menyampaikan bagaimana kita di dalam brandingnya itu kita menunjukkan bahwa kita melakukan kesiapan terkait dengan kebersihan dan juga kesehatan. Saya beberapa kali ngirim materi-materi kepada perwakilan Kementerian Pariwisata yang ada di luar negeri terkait dengan misalnya Borobudur melakukan penyemprotan. Nah, itu diviralkan di luar negeri supaya mereka tahu bahwa kita itu care terhadap kebersihan. Nah, demonstrasi kebersihan ini yang betul-betul kita tunjukkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan tadi saya sudah cerita yang agak di awal tadi berkaitan dengan social distancing. Nah, ini social distancing ini membuat contactless, artinya bagaimana kita sekarang ini kalau bisa pembayaran itu dilakukan secara tidak cash tetapi dengan contactless, misalnya dengan kartu dan lain sebagainya. Cashless ya Pak ya? Nah itu yang ketiga. Nah kemudian yang keempat ini berkaitan dengan pemanfaatan digital. Sekarang ini kayaknya mau nggak mau, suka nggak suka, kita itu hidup di era digital dan dengan adanya COVID seperti yang saya ceritakan di depan tadi bahwa ini berpengaruh percepatan menuju ke arah sana. Nah saya pikir kita harus sudah mulai mengubah bisnis kita ke arah digital karena bagaimanapun juga kita nggak bisa menghindari itu. Nah kemudian yang kelima itu yang berkaitan dengan care terhadap new service, service yang baru itu harus betul-betul kita ini kan karena begini, tuntutan pelanggan atau wisatawan itu akan semakin tinggi. Betul. Contohnya misalnya dia akan menanyakan bagaimana kalau dia nggak jadi berkunjung, bagaimana cara mendapatkan uangnya kembali. Nah itu kemudian itu sistemnya harus sudah diinformasikan di depan supaya mereka juga sudah memahami hal-hal semacam itu. Nah kemudian yang terakhir adalah kita harus mampu berkolaborasi dengan pentahelix. Pentahelix itu kan ada pemerintahan, ada akademisi, ada community, ada media, ada industri. Nah itu kita melakukan kolaborasi karena dengan kolaborasi itu akan meng-create sesuatu yang baru yang bisa menjadikan trendsetter buat kita. Jadi kalau kita mampu membuat sesuatu yang baru, biasanya orang akan tertarik karena wisatawan sekarang ini dengan kondisi keuangannya yang mepet, dia itu berharap dengan uang yang sedikit, manfaat berwisatanya itu bisa melebihi yang dia harapkan. Nah ini yang hal-hal semacam itu yang harus dipikirkan oleh para pelaku wisata. Baik. Mungkin itu kira-kira. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa selama pandemi ini mungkin untuk pelaku-pelaku di bidang pariwisata ini bisa memikirkan seperti apa nantinya inovasi-inovasi yang akan ditawarkan kepada wisatawan tentunya untuk mengembalikan keadaan seperti semula tentunya ya Pak ya. Baik, dan tentunya kita juga berharap semoga pandemi ini akan segera berakhir tentunya untuk Pak Dedi dan juga Pak Agus ya Pak ya. Supaya kita tidak work from home, kita juga bisa ngobrol secara langsung tentunya ya Pak ya. Ya, betul. Baik, dan pemirsa itulah akhir dari segmen hari ini. Tentunya kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Dedi dan juga Pak Agus yang sudah bersedia hadir ataupun yang sudah bersedia berbincang bersama dengan saya dan juga pemirsa yang ada di rumah. Semoga selalu sehat dan lancar untuk beribadah puasanya ya Pak ya. Terima kasih untuk Pak Dedi dan juga Pak Agus, dan pemirsa itulah tadi perbincangan yang menarik seputar pariwisata dan juga COVID-19. Nah sekali lagi untuk pemirsa tetap berada di rumah, selalu mencuci tangan dan tentunya
musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Perangi Corona atau COVID-19. Jangan panik, tapi tetap waspada. Jaga pola hidup sehat. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Hindari kegiatan berkerumun. 5 dari 10 besar penyakit yang menyebabkan kematian di kota Yogyakarta adalah penyakit tidak menular. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kota Yogyakarta telah mendeklarasikan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau disingkat GERMAS. GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Fokus kegiatan GERMAS adalah 1. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Yang kedua, konsumsi sayur dan buah karena sayur dan buah mengandung banyak nutrisi dan vitamin. Yang ketiga, memeriksa kesehatan secara berkala sebagai bentuk